Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azza Ilham. Kali ini saya akan membacakan tentang pengertian Islam. Islam pada satu sisi dapat disebut sebagai high tradition dan pada sisi lain disebut sebagai low tradition. Dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bermaktub dalam Nash, teks suci, kemudian dihimpun dalam Suhuf dan kitab suci Al-Quranul Karim. Secara tegas dapat dikatakan hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh maksud, arti, dan makna setiap firman-Nya. Oleh karena itu, kebenaran Islam dalam dataran high tradition ini adalah mutlak. Dibandingkan dengan Islam pada sebutan kedua low tradition, pada dataran ini, Islam yang terkandung dalam nas atau teks-teks suci bergumul dengan realitas sosial pada pelbagai masyarakat yang berbeda-beda secara kultural. Islam dalam kandungan nas atau teks-teks suci dibaca, dimengerti, dipahami, kemudian ditafsirkan dan dipraktikkan dalam masyarakat yang situasi dan kondisinya berbeda-beda. Kata orang, Islam tidak hanya melulu ajaran yang tercantum dalam teks-teks suci, melainkan juga telah mewujud dalam historis kemanusiaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasyasisa. Di sini saya akan membahas tentang kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah atau membumikan Islam. Berikut ini dasar dalil kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah atau membumikan Islam dari hadis. Pertama, dari Abdullah bin radhiyallahu anhu dituturkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Jika dengan tangan tidak mampu, hendaklah ia ubah dengan lisannya. Dan jika dengan lisan tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan ini adalah selama lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Terjemahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak mengajak kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala atas 3 perbuatan, serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa saja yang mengajak kesesatan atau kemungkaran, maka dia mendapat dosa sebagai balasan atas perbuatannya sendiri, ditambah dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berapa faedah penting yang terkandung dalam hadis ini? Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, menyampaikan atau menyebarkan sunnah petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia lebih utama daripada melemparkan panah ke leher musuh atau berperang melawan orang kafir di medan jihad. Karena melemparkan panah ke leher musuh, banyak orang yang mampu melakukannya. Sedangkan menyampaikan sunnah atau petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia hanya mampu dilakukan oleh para ulama atau pewaris para nabi alaihi salam dan pengembang tugas mereka di umat mereka. Dan yang kedua, para ulama yang menyebarkan ilmu agama adalah pewaris para nabi Rasulullah alaihi wasallam, karena mereka yang menggantikan tugas para nabi dan rasul alaihi salam, yaitu menyebarkan petunjuk Allah dan menyuruh manusia ke jalan yang diridainya, serta bersabar dalam menjalankan semua itu. Maka mereka orang-orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah setelah para nabi dan rasul alaihi salam. Dan yang ketiga, tentu saja yang keutamaan dalam hadis ini khusus bagi orang yang mengajarkan ilmu agama dengan niat ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan mencari popularitas atau imbalan duniawi. Dan yang keempat, sebagian dari para ulama ada yang menjelaskan makna hadis ini bahwa Allah Ta'ala akan menetapkan bagi orang yang mengajarkan ilmu agama dan pengabulan bagi semua permohonan ampun yang disampaikan oleh seluruh makhluk untuknya. Kelima, beberapa faedah penting yang terkandung dalam hadis ini.
yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia berarti telah menyebarkan petunjuk Allah yang merupakan sebab utama terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan alam semesta beserta semua isinya. Oleh karena itu, semua makhluk di alam semesta berterima kasih kepadanya dan mendoakan kebaikan baginya sebagai balasan kebaikan yang sesuai dengan perbuatannya. Pada dasarnya, setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk mendakwa Islam atau membumikan Islam kepada orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Berikut ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikut dasar dalil kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah terdapat pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, yaitu wal takum minkum ummatu ya'duna illa khaira wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Dan yang kedua surah Al-Imran ayat 110, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat innasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhum fasikun. Artinya yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Imran ayat 110. Dan dalil berikutnya yaitu terdapat pada surah An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huma ahlamu bima da'la an sabilihi wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Riwayat tersebut merupakan dalil yang syar'i mengenai kewajiban dakwah atau membumikan Islam atas setiap mukmin dan muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapa saja yang meninggalkan dakwah Islam atau membumikan Islam atau berdiam diri terhadap kemaksiatan dengan tidak terkabulnya doa. Bahkan jika di dalam suatu masyarakat tidak lagi ada orang yang mencegah kemungkaran, niscaya Allah akan mengazab semua orang yang ada di masyarakat tersebut, baik ia ikut berbuat maksiat maupun tidak. Kenyataan ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hukum dakwah adalah wajib, bukan sunnah, sebab tuntutan untuk mengerjakan yang terkandung di dalam naas-naas yang berbicara tentang dakwah datang dalam bentuk pasti. Indikasi yang menunjukkan bahwa tuntunan dakwah bersifat pasti adalah adanya siksa bagi siapa saja yang meninggalkan dakwah. Ini menunjukkan bahwa hukum dakwah adalah wajib. Baik, saya akan membawakan materi tentang pelajaran bagi Indonesia. Konsepsi terkait kebangsaan, kenegaraan, serta kewargaan tersebut tentu sudah bergerak lebih jauh dan lebih kompleks dari yang pernah diimplementasikan pada zaman terdahulu. Namun demikian, keseriusan Madinah dalam menjamin keterbukaan, kesederajatan,
kebebasan, serta solidaritas kewarganegaraan itu tetap terjaga, utamanya untuk negara-negara dengan nilai pluralitas yang besar seperti Indonesia. Seharusnya tidak usah khawatir dengan pluralitas kebangsaan kita. Tuhan tidak sedang bermain dadu dalam keterlibatannya dengan proses penciptaan negeri ini. Keragaman tidak selalu berakhir dengan perkaitannya asalkan tersedia kematangan jiwa, bangsa dan sistem tata kelola yang baik. Tidak juga terobsesi dengan penyeragaman kebangsaan, karena keseragaman bukan ukuran keharmonisan maupun kesejahteraan. Pada kenyataannya, realitas sejagat kontemporer menunjukkan hanya sedikit negara yang terdiri dari suatu kelompok bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mokfira Muskiman dengan NIM 20015020047. Sekarang saya akan membahas masalah pembangunan kenegaraan. Pengelolaan negara diperlukan untuk mendorong pembentukan formasi sosial yang berbasis kewarganegaraan yang memperjuangkan keadilan, redistribusi sumber daya ekonomi, sumber daya politik, dan kultural bagi seluruh warga negara. Hal tersebut harus didukung dengan adanya penemuan ruang lingkup budaya yang baru. Dikatakan bahwasanya menuju modernisasi ditempuh melalui transformasi. Proses belajar dan praktik tersebut simbolik di lingkungan budaya. Proses dan praktik tersebut bukan hanya membentuk tipe rasionalisasi, tapi juga derajat rasionalisasi yang berkembang dalam masyarakat. Baik, saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai kalimatun syawa untuk membumikan Indonesia. Jika reformasi kenegaraan merupakan prasyarat atau perangkat keras bagi perbaikan kehidupan negara bangsa, informasi etik dan moral kemasyarakatan merupakan perangkat lunak bagi upaya-upaya perbaikan tersebut. Dengan sendirinya, etika dan moral keagamaan itu berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Komunitas agama harus juga memiliki pahlawan yang jernih tentang mana persoalan privat dari agama dan mana persoalan publik dari agama. Kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bisa bersatu. Dan setiap agama juga memiliki konten bersama dalam persoalan publik, baik menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah perintah agama kepada ulil amri yang dengan sendirinya menjadi tugas dan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat untuk menjalankannya. Karena itulah Pancasila diterima sebagai dasar negara RI. Maka bangsa Indonesia ini juga harus hidup sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya penting bahwa Pancasila secara formal tercantum dalam setiap aspek-aspek kehidupan bangsa, melainkan tak kalah penting bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini menjadi kenyataan dalam setiap aspek kehidupan Indonesia. Mungkin ini materi yang telah saya sampaikan. Mohon maafkan kalau ada kekurangan.